Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kami mau menyapa seluruh jemaat yang kami kasihi, seluruh jemaat HKBP Balikpapan Baru, seluruh jemaat HKBP Handil dan seluruh simpatisan dari gereja. Kami menyampaikan buat kita semua salam sehat dan salam damai sejahtera. Firman Tuhan khotbah pada minggu hari ini diambil dari kitab Mazmur. Kita membaca dan membuka Alkitab kita, Mazmur 34 ayat 12 hingga ayat yang ke-18. Demikian dikatakan, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, orang percaya belum tentu selalu melakukan yang benar. Tetapi orang yang selalu melakukan yang benar, sudah pasti dia orang yang percaya. Untuk dapat melakukan yang benar, ini dibutuhkan pengenalan takut akan Tuhan. Biar mida Jehovah. Berarti orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang benar. Dalam kitab Perjanjian Lama, orang yang benar itu disebut adalah orang yang melakukan hukum Taurat. Dalam Perjanjian Baru, orang yang benar adalah orang yang menerima pembenaran melalui iman dalam Tuhan Yesus Kristus. Dapat disimpulkan bahwa orang yang benar bukan saja orang yang melakukan perbuatan yang benar, tapi juga hidupnya dibenarkan oleh Kristus. Orang benar itu dia tidak cukup hanya dengan perkataannya saja benar, tapi juga harus benar melalui sikap dan perbuatannya. Karena itu orang yang dibenarkan akan menunjukkan perbuatan-perbuatan yang benar di dalam kehidupannya sehari-hari. Demikianlah yang mau disampaikan dalam khotbah minggu ini. Menarik tadi kalau kita mulai dari ayat yang ke-12. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Kalau disebut tadi di sini anak-anak, ini bukan hanya menunjuk kepada anak kecil yang baru lahir, manang setabi anak-anak yang masih ingusan, taksoni lapatan naon. Karena kalau dilihat kata anak di sini, dia dari kata ben, son, people, family, nation. Jadi dapat diartikan bahwa anak-anak bisa juga memang diartikan anak, cucu, keluarga, keturunan, bangsa, negara, masyarakat.
Sebutan anak di sini ini ajakan kepada siapa saja yang mau mendengarkan pengajaran Daud sesuai dengan pengalaman hidupnya. Daud memberikan pengajaran takut akan Tuhan. Biar mida Jehovah. Kalau dikatakan orang yang hidup takut akan Tuhan, ini di satu sisi tidak sama dengan seperti melihat binatang buas misalnya, takut. Melihat harimau, ular, singa, dan lain-lain, semua orang secara umum pasti takut. Taksoni lapatanna. Atau tidak seperti orang yang takut dalam kegelapan. Molo topu mati lapu, hitir-hitir manang mabir jolma manang, tidak takut seperti orang berada dalam ketinggian. Ai molo pas di tingkat paling atas halak, apalagi tidak ada pegangan, dia pasti akan merasa ketakutan. Taksoni. Tapi sikap takut akan Tuhan di sini adalah sikap yang takjub. Sikap yang takjub akan pekerjaan Tuhan, sehingga orang yang melihat ketakjuban itu, dia akan hormat, dia akan tunduk kepada Tuhan. Karena dia takjub akan pekerjaan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan tadi pada ayat 13, dia akan menerima berkat Tuhan. Luar biasa berkat Tuhan. Tadi yang pertama dikatakan menyukai hidup. Kalau dikatakan menyukai hidup, olodora suku-suku kita. Ayah dok korwa jolma naso makalomohon manggulu. Waduh, alusna adong. Ada orang yang tidak menyukai hidup. Isemei, itulah aka teroris molotaida. Teroris yang dia mau mati berarti tang lo morohana mangulu. Tumagot di bana mati sian mangulu. Dangadong teroris namar sahid alik nasiak-siak dohalak molo nang gabe teroris, dia mau mati. Itulah orang-orang yang tidak menyukai hidup. Baru yang kedua tadi umur yang panjang. Semua orang menginginkan umur yang panjang, molo boy apalagi hitalak batak, sahak manian marpahopu, marnini marnono satu marodohodok. Bisa dilihat sampai 4 sampai 5 generasi selanjutnya, molo boy. Itu sebabnya Khairil Anwar berkatakan, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Ada olah kata datong adong umur di jolma sampai 1000. Tapi itulah dia menginginkan umur yang panjang. Sebenarnya kalau dikatakan umur yang panjang ini memiliki 2 makna. Yang pertama yaitu makna kuantitas. Artinya ya memang umurnya panjang. Dia bisa hidup sampai sekian ratus tahun. Yang kedua bermakna kualitas. Artinya ada orang yang berumur hanya sampai 33 tahun seperti Tuhan Yesus. Tapi banyak orang mengingatnya sepanjang hidupnya karena semua yang dilakukannya berarti bagi orang lain. Sebaliknya ada orang yang berumur mungkin sudah sampai ratusan tahun tapi banyak orang yang membencinya. Sogorohani jol matusi. Karena apa? Danga dong si ingoton sian nguluna. Holan na manegai do ulaun na. Walaupun umurnya sudah lanjut. Itulah makna kualitas. Karena itu umur yang panjang tadi dikatakan di sini diberikan Tuhan kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, yang hidupnya berkualitas, memberikan sukacita bagi banyak orang. Bukan hanya sekedar panjang umurnya, tapi dia punya kualitas. Dia memberi dampak yang baik bagi orang sekitarnya. Orang yang bersukacita adalah orang-orang yang mensyukuri hidupnya, maka melatihon sehingga hidupnya bisa menjadi berkat dan sukacita bagi orang-orang lain. Sesungguhnya berkat Tuhan itu bukan hanya sekedar dari bentuk materi, tetapi juga dari bentuk rohani yang bisa kita terima. Karena itu melalui khotbah pada minggu hari ini, pesan apa yang dapat kita ambil dalam kehidupan kita saat ini? Yang pertama, orang benar di mata Tuhan. Ini yang menjadi
topik minggu. Halak partigor diadupan nih di Batang. Pada ayat 16 tadi dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Lalu pada ayat 17 dikatakan wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Apa artinya ini? Mata Tuhan tertuju, kalau kita lihat di sini ini menunjukkan bahwa Tuhan itu berpihak kepada orang-orang yang benar. Dia berpihak kepada orang-orang benar. Dan inilah kekuatan kita sebagai orang-orang benar. Ikon pos doro mandok bahwa saya adalah orang-orang benar. Amin. Ikon songoni do dohonota. Mungkin apabila ada orang yang menyakiti hati kita, atau orang yang menuduh kita, atau bahkan sampai memfitnah kita, tapi ingatlah, setiap orang yang berbuat benar, kalau kita lihat tadi di sini, sesungguhnya Tuhan memperhatikan hidupnya, diperhatikan hidupnya. Karena itu jangan sempat takut dan jangan ragu untuk berbuat kebenaran, walaupun di sekitar kita banyak yang berbuat buruk atau yang berbuat tidak benar. Lalu kalau dikatakan tadi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, ini artinya Tuhan akan menghukum orang-orang yang berbuat jahat. Karena itu jangan kita ada berpikiran ketika saudara berbuat jahat kepada orang lain, lalu saudara merasa tidak mengalami apa-apa, lalu saudara berpikiran tidak ada orang yang tahu. Ingat, Tuhan tahu, Dia melihat segalanya. Tidak ada yang terlepas dari jangkauan penglihatan Tuhan, dan Dia akan memberikan hukuman bagi setiap orang yang melakukan kejahatan. Itu yang pertama. Baru yang kedua, hidup takut akan Tuhan, biar mida Jehovah. Pada ayat 14 dan ayat 15 tadi dijelaskan bagaimana sebenarnya sikap orang yang hidup takut akan Tuhan. Ayat 14 tadi dikatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Lidah yang panjang satabi molo halak batak madok si gajang dila. Lidah yang panjang yaitu orang-orang yang sering berkata bohong atau tidak jujur. Karena itu berpikirlah secara matang agar setiap perkataan yang kita ucapkan itu jangan sempat melukai hati orang lain. Jangan berbicara sembarangan. Berpikir dulu sebelum berbicara. Apakah perkataan yang saya ucapkan ini benar? Apakah perkataan yang saya ucapkan ini baik? Apakah perkataan yang saya ucapkan ini bisa membangun orang lain? Ingat, ada kuasa dalam setiap perkataan yang kita ucapkan. Ada kuasa. Kadang akibat banyaknya persoalan kehidupan, ada orang kadang sembarang ngomong. Kalau disipat tadi dok, atu magum mamati au ninna, ala ni godang ni persoalan na, alai bitoroma topu ronggur songoni petir ijolona, alai amai dok mana, ai unang jo songoni Tuhan ada margai dua ini musyedo. Jangan sembarang ngomong, karena Tuhan bisa mendatangkan apa saja untuk mewujudkan apa yang kita katakan. Dan Dia bisa memberikan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Dan ada juga perkataan mengatakan bahwa mulutmu adalah harimaumu satabi. Mulut ini terkoneksi dia dengan hati, dia terhubung. Mulut yang bersih berarti akan mengeluarkan hati yang bersih juga. Itu tidak bisa lari. Ada orang yang mengibaratkan bahwa perkataan itu bagaikan sebuah telur
telur itu kalau sudah pecah, dia tidak akan bisa lagi dimasukkan ke dalam telur. Tang boy be, bolong putar be. Dan berkata-kata demikian juga, kalau sudah kita sampaikan, walaupun ada 1000 kuda, tidak bisa lagi menarik kata-kata yang sudah kita ucapkan. Tang boy be, dia sudah keluar, dia sudah tersampaikan, terkatakan. Itu sebabnya ada istilah yang mengatakan, yaitu lidah api dan apinya lidah. Kalau dikatakan lidah api, ini bagaikan sebuah anak korek api. Coba, sebuah anak korek api ketika dia dihidupkan di sebuah hutan yang luas, satu anak korek api, dia bisa membakar hutan yang luas. Dan kalau dikatakan tadi apinya lidah, ini bagaikan sebuah perkataan. Kata-kata yang kita ucapkan ini bisa membakar satu rumah, membakar satu kampung, membakar satu negara. Bisa. Apalagi kalau kita ucapkan kata-kata yang hoax, bohong. Ini bisa membakar. Karena itu ucapkanlah kata-kata yang benar, ucapkanlah kata-kata yang baik, kata-kata yang positif, kata-kata yang membangun, yang berkenan bagi Tuhan. Karena setiap perkataan yang kita ucapkan itu di satu sisi dapat membantu, di satu sisi dia dapat menyakiti orang lain. Perkataan itu juga di satu sisi dapat menyembuhkan, tapi di satu sisi juga dapat melukai orang lain. Perkataan kita juga satu sisi dia dapat memotivasi, tapi di satu sisi dia dapat mengecilkan orang lain. Karena itu berhati-hatilah dengan apa yang kita ucapkan, karena setiap apa yang kita ucapkan, ingat, sesungguhnya itu adalah doa. Doa setiap perkataan yang kita ucapkan itu. Lalu pada ayat 15 ada beberapa penekanan yang diungkapkan pemazmur di sini. Yang pertama tadi, menjauhi kejahatan, ini anjurannya. Karena kejahatan akan semakin menambah lagi banyak kejahatan. Unang kabedo kita manabai kejahatan naadong. Molo jahat pejolma, bagaimana kita supaya memberikan pertobatan kepada mereka? Unang kabedo kita manabai kejahatan. Karena ingat, tidak ada kebaikan sedikit pun dari kejahatan, tidak ada. Jangan dong ya. Baru yang kedua, lakukanlah yang baik dalam situasi apapun. Karena setiap kebaikan ini dapat menjadi inspirasi bagi orang lain. Kadang saya lihat di media sosial banyak kadang video-video yang memotivasi. Bagaimana untuk menolong orang lain, bagaimana untuk memberi. Ternyata yang mereka berbuat itu bisa memotivasi orang lain untuk memberi. Yang mereka videokan itu dapat memotivasi orang untuk berbuat baik, menolong, dan yang lain-lain. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, ini menjadi inspirasi bagi orang lain untuk berbuat baik. Baru yang ketiga, carilah perdamaian. Diri kita yang bisa menciptakan perdamaian bagi kita, bukan orang lain. Dan halak kita dong. Karena itu kita harus berdamai dulu dengan diri kita sendiri, baru kita bisa berdamai dengan orang lain. Karena sesungguhnya musuh yang terbesar siapa? Diri sendiri. Musuhku diriku dong. Dak halak. Bagaimana saya bisa mengalahkan diri saya? Sebenarnya disitulah kemenangan saya. Bukan mengalahkan orang lain, tapi mengalahkan diri sendiri. Baru yang selanjutnya tadi, berusahalah mendapatkannya. Artinya ada usaha. Adang mudum-mudum matong, dang mudum-mudum merdami halak asid di dalam. Tapi ada usaha, ada tindakan nyata.
manusia tidak ada yang terlahir sempurna di dunia ini. Semua orang siapapun dia, apapun jabatannya, pasti punya kekurangan, tapi ingat, dia juga punya kelebihan. Bukan hanya kekurangan. Karena itu, hiduplah takut akan Tuhan. Orang yang hidup takut akan Tuhan, pasti Tuhan akan pakai hidupnya menjadi saluran berkat bagi semua orang yang ada di dunia ini. Amin, kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah menyapa kami, yang mengingatkan kami untuk hidup takut akan Tuhan. Ajari kami Tuhan, agar kami tetap setia kepadamu, sehingga kami dapat berbuah yang baik sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu, sehingga apapun yang kami katakan, apapun yang kami lakukan, dimanapun kami berada, Engkau pakai kami menjadi saluran berkat Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang sedang mengikuti ibadah secara live streaming pada saat ini. Dimanapun mereka berada, Engkau senantiasa memberkati dan mencukupkan segala kebutuhannya. Apabila ada yang sedang dalam keadaan sakit, maupun yang terpapar COVID-19, yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, Kau beri Tuhan mereka pemulihan, berkati makanan, minuman, dan obat, seluruh sarana medis. Tuhan pakai itu menjadi saluran kesembuhan yang boleh mereka terima. Banyak harapan dan pengharapan kami. Engkaulah Tuhan yang mampu untuk memberikan semuanya itu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah Tuhan doa dan permohonan kami yang kami sampaikan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin.